Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maharani Sinaga, NIM 120503265545. Saya dari kelas 3J Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat sebuah database, yaitu lanjutan dari praktikum 6. Di sini saya akan membuat database rumah sakit. Langsung saja ke MySQL membuat database-nya dengan query create database rumah sakit. Langsung saja kita kirim. Di sini sudah terlihat database-nya, yaitu rumah sakit. Kemudian kita klik, langsung saja masuk ke SQL. Kita akan membuat 3 tabel, yaitu tabel dokter, tabel pasien, dan tabel kamar. Pertama saya akan membuat tabel dokter dengan query create tabel dokter, ID dokter, tipe chart, panjang 15, not null, primary key, kemudian nama dokter, tipe chart, panjang 20, kemudian ID pasien, tipe chart, panjang 15, tutup kurung. Kemudian langsung saja kita kirim. Di sini sudah terlihat tabel dokter. Kita klik tabel dokter, kita akan melihat struktur dari tabel dokter. Di sini sudah terlihat struktur tabel dokter, ID dokter, nama dokter, dan ID pasien. Kemudian saya akan membuat tabel pasien. Kita klik rumah sakit, langsung ke SQL, langsung dengan query create tabel pasien, ke kurung, ke ID pasien, tipe chart, panjang 15, not null, primary key, kemudian ID kamar, tipe chart, panjang 15, kemudian nama pasien, tipe chart dengan panjang 20, kemudian penyakit dengan tipe chart, panjang 30, kemudian umur, tipe chart, panjangnya 10. Kemudian langsung saja kita kirim. Di sini sudah terlihat tabel pasien. Kita klik, kita akan melihat struktur dari tabel pasien. Di sini sudah terlihat struktur tabel pasien, ID kamar, nama pasien, penyakit, dan umur. Kemudian kita akan membuat tabel kamar. Langsung kita klik rumah sakit, masuk ke SQL dengan query create tabel kamar, ID kamar,
ID kamar tipe char, panjang 15, not 0 primary key. Kemudian nama kamar dengan tipe varchar dengan panjang 25. Kemudian kita akan langsung kirim. Di sini sudah terlihat tabel kamar. Kita akan melihat struktur dari tabel kamar, yaitu sini sudah terlihat ID kamar dan nama kamar. Di sini kemudian saya akan mengisi data pada masing-masing tabel, yaitu tabel dokter, pasien, dan kamar. Langsung saja kita masuk ke tabel dokter, kita klik langsung ke MySQL. Di sini saya akan membuat 10 data dengan langsung membuatnya dengan query insert into dokter, buka kurung, ID dokter, nama dokter, kemudian ID kamar, ID pasien, values, kita masukkan langsung. Masukkan ID-nya. Kita masukkan ID masing. Kita masukkan data tabel dokter.
Setelah data sudah kita isi, kemudian kita kirim. Di sini kita akan melihat apakah ada data sudah masuk. Kita klik, lalu kita akan melihat di sini semua data-datanya sudah masuk. Langsung saja kita akan mengisi data pada tabel pasien. Kita klik langsung masuk ke SQL. Langsung kemudian masukkan query create into pasien, kemudian ID pasien, kemudian ID kamar, kemudian nama pasien, kemudian penyakit, kemudian umur yang terakhir. Kita tutup dulu. Umur, tutup dulu. Fales, kemudian masukkan datanya yang sesuai dengan data sebelumnya. Kita isi semuanya sesuai data kita, data yang sebelumnya.
Oke, setelah semua data pada tabel pasien terisi, kemudian langsung saja kita kirim. Di sini sudah berhasil. Kita akan melihat struktur isi dari tabel pasien. Sini sudah terlihat isi tabel pasien. Kemudian di sini saya akan mengisikan data pada tabel kamar. Langsung saja ke SQL. Kemudian kita masukkan data. Kita masukkan datanya, insert into kamar, buka kurung, ID kamar dengan tipe nama kamar, kemudian tutup kurung, kemudian kita masukkan data yang sesuai dengan yang sebelumnya. Setelah isi dari tabel kamar kita masukkan, kemudian langsung saja kita kirim. Di sini terlihat sudah berhasil mengisi data tabel kamar. Kita akan melihat bagaimana struktur isi tabel kamar. Sini sudah terlihat ID kamar dan nama-nama kamar. Oke, sekianlah praktek dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.